Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arila Ramadan dengan NIM D100210275 dan rekan saya. Saya Dina Verliana dengan NIM D100210279. Kami berasal dari kelas C dengan mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai poligon. Bangunan yang kami gunakan yaitu sebuah bangunan hotel yang bernama Swiss Bell Hotel Solo yang terletak pada Jalan Ahmad Yani, nomor 45, Banjarsari, Surakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara menentukan titik poligon. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan arah utara dengan menggunakan kompas. Selanjutnya, menentukan titik poligon dengan cara menancapkan patok di lapangan dengan membentuk poligon tertutup. Patok dapat dibuat dari kayu ataupun besi yang sudah diberi tanda titik dan sebagainya. Sebelumnya, poligon tertutup adalah kerangka sebuah pengukuran yang titik awal dan titik akhir bertemu pada titik yang sama. Selanjutnya, yaitu ada syarat memilih titik lokasi. Pertama, memudahkan untuk melakukan pengukuran. Pengukuran dapat dilakukan di daerah terbuka dan kondisi tanah yang tidak naik turun. Kedua, hindari pengukuran sudut pada jarak yang pendek. Hal ini akan memperbanyak titik dan membutuhkan waktu pengukuran yang lebih lama. Selanjutnya, titik harus ditempatkan pada daerah di mana titik tersebut dapat dibidik secara langsung. Keempat, usahakan titik tersebut terletak dengan objek-objek yang dikenal seperti pohon dan tiang listrik. Next. Berikut adalah tampak atas bangunan dari Swiss Bell Hotel Solo. Pengambilan titik poligon. Kami mengambil 7 titik yang terdiri dari BM1, CP1, CP2, CP3, BM2, CP4, dan CP5. Sebelumnya, BM atau benchmark itu sendiri merupakan titik tetap yang menjadi acuan dalam penentuan ketinggian suatu tempat. Benchmark terdiri dari benchmark tetap dan benchmark lokal atau control point. Benchmark tetap yaitu benchmark yang tidak dapat dirubah selama konstruksi dan ditentukan sebelum konstruksi dimulai. Sedangkan benchmark lokal atau control point yaitu benchmark yang dapat dirubah selama konstruksi yang dipasang di antara jarak 50-150 meter, kemudian kelihatan satu sama lainnya karena akan digunakan dalam pengikatan azimut. Dalam pemasangan benchmark dan control point itu sendiri harus memperhatikan syaratnya, yaitu harus ditempatkan pada tanah yang keras, hindari daerah rawa dan sawah, dan dipasang paling sedikit 10 meter dari pinggir jalan. Next. Kemudian ada alat yang digunakan dalam pengukuran poligon. Yang pertama yaitu ada teodolit. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan sudut mendatar dan sudut tegak. Dalam pekerjaan bangunan gedung, teodolit dapat digunakan untuk mengukur siku-siku dalam perencanaan atau pekerjaan pondasi dan dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu gedung. Selanjutnya yaitu ada rollmeter yang merupakan alat ukur panjang yang dapat digulung. Kemudian ada kompas. Kompas digunakan untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan. Selanjutnya yaitu ada bak ukur. Bak ukur berfungsi untuk menentukan beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah, sehingga didapatkan bacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Next. Kemudian alat selanjutnya yaitu ada payung. Payung digunakan untuk melindungi alat terutama teodolit dari panas matahari. Kemudian ada GPS yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi bumi. Kemudian yang terakhir ada alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil pengukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu data yang diambil dan cara mengambil data. Data yang diambil yaitu tinggi alat, bacaan benang, jarak, dan bacaan sudut. Tinggi alat
dapat diketahui dengan cara mengukur ketinggian alat dari permukaan tanah dengan menggunakan bak ukur. Bacaan benang dapat diperoleh dengan membaca bacaan benang atas dan bawah yang ditujukan oleh bak ukur dengan menggunakan alat teodolit. Untuk jarak, dapat dihitung dengan cara mengurangi bacaan benang atas dengan bacaan benang bawah dikalikan dengan 100. Selanjutnya, untuk bacaan sudut yang didapatkan yaitu sudut dalam, sudut luar, sudut azimut, sudut vertikal yang biasanya sebesar 90 derajat 0 menit 0 detik, dan sudut horizontal. Kemudian, cara mengambil data. Cara mengambil datanya yaitu siapkan peralatan, buku lapangan, dan buat sketsa lapangan yang akan diukur. Kemudian, dirikan pesawat pada patok, lalu lakukan penyetelan alat sampai mendatar. Kemudian, arahkan pesawat ke arah utara, kemudian putar pesawat menuju titik selanjutnya. Catat sudut yang diperoleh. Itu adalah cara untuk mendapatkan sudut azimut. Kemudian, arahkan pesawat ke titik tujuan, kemudian set 0 pesawat, baca bacaan benang atas dan bawah, lalu putar pesawat menuju titik sebelumnya dan baca bacaan benangnya. Catat sudut dan bacaan benang yang didapat. Cara tersebut dapat digunakan untuk memperoleh sudut dalam, sudut luar, sudut horizontal, dan jarak. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.